di satu wilayah di Indonesia ada aliran sesat yang sholatnya beda, apanya beda, pokoknya mah semuanya beda. Tapi dia bertahan di Indonesia terus-terusan dalam kurun waktu puluhan tahun. Kenapa seperti itu? Karena dia dilindungi oleh politisi. Kenapa politisi itu melindungi? Karena politisi itu datang, Pak, saya mau ngelamar jadi DPR, tolong dukung saya ya. Si pemimpin agama itu, saya jamin 500.000 orang bakal milih nanti. Nah, jadi cost untuk nyari pemilih 500.000 itu hilang berkurang gara-gara lobby dengan satu orang saja. Ketuanya atau pemimpinnya. Iya. Dan pemimpinnya itu kalau namanya pemimpin agama, saya kiai, murid-murid semuanya coblos ini, itu semuanya milih. Taat. Ustadz, lihat ini Ustadz, pesantren sesat yang bernama Al Zaitun, di Indramayu, Jawa Barat. Sholat Idul Fitri campur aduk safnya dengan wanita. Terlihat saf mereka renggang, dan campur aduk dengan wanita. Ditambah lagi, imamnya ada 3 di depan. Ini gimana Ustadz? Begini videonya. Wa asbahu zahirin. Ya, saya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak ada persundalan di Az-Zaitun. Di pesantren yang pernah juga dilakukan oleh pimpinannya sendiri, yang saya sendiri sekarang merasa trauma karena saya semenjak tinggal di sana bukannya tambah bagus, tambah baik, tapi saya benar-benar tambah rusak. Di sana tidak mengenal dosa karena saya harus melayani, bahkan sampai pernah ada kejadian bapak saya meninggal. Hari itu saya dalam kondisi menangis dan panik. Saya minta izin. Kemudian pimpinan itu meminta saya datang ke kantor saya yang 2 km dari tempat saya tinggal. Saya datangin karena saya memang butuh izin tanda tangan untuk saya bisa keluar. Saat itu pun saya disuruh dipaksa untuk melayani pimpinan sebelum mengurusi bapak saya meninggal. Itu yang terjadi. Mohon untuk keadilan hukum untuk dengar baik-baik MUI. Ya. Kenapa saya membela Panji Gumilang? Karena Panji Gumilang menetapkan aturan dan undang-undang di dalam mendidik manusia. Semuanya rusak semuanya. Semuanya jahat semuanya. Maka pendidikan pesantren Zaitun adalah pendidikan yang paling jahat, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena di sana banyak sekali percabulan yang dilakukan oleh ustadz-ustadz itu. Kenapa? Karena mereka tidak tahu maksud dan tujuan pendidikan. Maksud dan tujuan kenapa harus diperbaiki kualitas pendidikan itu. Silakan Majelis Ulama Indonesia datang ke Az-Zaitun. Perhatikan bagaimana pendidikan di sana. Apa saja kurikulum yang diajarkan di sana. Nah, kurikulum itu termasuk warisan saya. Adalah kurikulum cabul. Mengajar di situ, saya memimpin guru di situ. Saya adalah 12 dari Dewan Guru di Zaitun. Memang Zaitun itu diperkirakan pondok ajaran sesat. Tapi kalau dibandingkan dengan seluruh pesantren di Indonesia, Az-Zaitun nomor 1 di dalam mempersiapkan murid, mempersiapkan postur tubuh murid. Di sana murid harus makan 3.000 kalori, minum susu 1 liter setiap hari. Supaya apa?
Supaya laki-laki nanti tingginya 180 cm, perempuan tinggi 170 cm, kalau dikawinkan akan melahirkan anak 2 meter. Maka dikasih gizi yang bagus. Kesehatannya jangan ditanya. Di pesantren itu sangat memperhatikan kesehatan murid. Makan aja, dari makan ini, murid tidak boleh makan Indomie. Kalau ada murid ketahuan makan Indomie, panggil orang tuanya, suruh bawa pulang. Berarti orang tuanya tidak peduli dengan pendidikan anak. Orang tuanya tidak mau taat dengan undang-undang aturan Zaitun. Maka semua ketakutan di sana. Karena yang dididik ini adalah manusia. Nggak ada di Zaitun itu pelecehan seksual, nggak ada. Walaupun mereka boleh bergaul akrab di kantin umum, di jalan, boleh bertegur sapa kalau sudah kenal sekalipun. Dan di sana HP tidak boleh dipegang oleh murid-murid yang masih kecil. Belum boleh. Mereka belum boleh pegang HP. Karena HP itu, di HP murid-murid itu bisa nonton film porno. Murid-murid bisa main game semaunya. Maka dijaga benar itu Zaitun itu. Nggak akan ada guru selingkuh dengan murid. Maka sistem pesantren Zaitun itu harus dicontoh oleh seluruh pesantren di Indonesia agar tidak terjadi seperti pelecehan-pelecehan yang sudah terjadi akhir-akhir ini. Apa yang akhirnya membulatkan tekad Anda untuk melakukan pelaporan ke pihak kepolisian? Namun walaupun dapat dikatakan durasi tahunnya ini cukup jauh begitu, ibaratnya. Ya, bagaimana? Ponpes Al Zaitun. Pencabulan ini sudah Anda rasakan dari tahun 2018 sampai dengan 2020 begitu. Namun laporan baru masuk di Februari 2021. Apa yang akhirnya membulatkan tekad Anda untuk melakukan pelaporan ke pihak kepolisian? Walaupun dapat dikatakan durasi tahunnya ini cukup jauh begitu, ibaratnya. Ya, bagaimana? Di sini masalahnya kita di sana harus benar-benar taat dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh Panji. Peraturan yang dibuat oleh pimpinan pesantren. Apa sih peraturannya? Peraturannya yaitu untuk saya sendiri, saya itu tidak boleh libur dan cuti. Oh, gitu. Dan dengan pengawasan yang ketat. Saya boleh keluar pesantren jika dapat tanda tangan atau izin pimpinan pesantren tersebut. Apakah ada bentuk ancaman atau mungkin kekerasan bila mana memang Anda melanggar hal tersebut? Saya merasa ditekan, diintimidasi, diancam, dan diminta untuk saya itu melayani sesuai dengan apa yang diinginkan Panji. Astagfirullah. Karena bahasanya samina wa atona. 2018 sampai dengan 2020. Artinya sepanjang periode tersebut, mohon maaf, tidak perlu spesifik mungkin, berapa kali Anda mendapatkan kekerasan seksual atau pelecehan seksual? Tahap awal seminggu bisa 3 kali. 3 kali, astagfirullah, dalam seminggu ibu ini mendapatkan pelecehan seksual sebanyak 3 kali. Ini baru tahap awalnya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian berlanjut
5 hari sekali, 5 hari sekali. dan kemudian 1 minggu sekali, dan terakhir bulan Agustus awal 2020 saya masih harus melayani Sang Bidu. Ya, tidak bisa Anda menolak permintaan yang bersangkutan? Saya saat itu banyak perasaan, merasa banyak tekanan, bingung, terjebak di suasana yang memang tidak bisa saya lakukan. Mohon maaf, ada ini Saya di sana, Mbak Kate? saya di sana bekerja. Di sana ada anak saya juga yang harus saya tanggung jawab, yang harus saya biayai. Dan kemudian kalau saya cerita pun harus cerita ke siapa. Sementara sosok pimpinan pesantren tersebut sangat terkenal dan Berkuasa. pastinya tidak akan percaya kalau saya laporan tanpa ada bukti. Baik, Mbak Kate dan Jadi nanti sahabat akan semua, ibu ini berani melaporkan kepada kepolisian, tentu sudah ada bukti yang kuat. Karena jika tidak ada memiliki bukti yang kuat, pasti ibu ini akan terkena laporan balik pencemaran nama baik oleh Panji Gumilang. Kasus ini sahabatku semua, setelah saya telusuri, tidak ada kejelasan dari kasus ini, tidak ada penyelesaiannya, tidak ada tindak lanjutnya. Pihak kepolisian menutup laporan dari ibu ini. Namun di sini teman-teman, kita tidak sedang berbicara membuka aib seseorang atau gibah, namun kita berbicara dalam rangka membuka aib suatu keburukan seorang pemimpin pondok pesantren yang sekarang ini diduga pondok pesantrennya menganut aliran sesat. Seperti teman-teman yang kita ketahui, di video-video sebelumnya kita sudah bahas apa saja kesesatan yang dilakukan oleh pondok pesantren. Salah satunya adalah adanya di saf sholat Idul Fitri orang kafir yang juga ikut sholat berjemaah dengan mereka. Kita tidak sedang berbicara tentang saf yang jarang-jarang saja, tidak berbicara tentang adanya perempuan yang berada di saf paling depan saja, tapi ada yang lebih besar, kesesatan akidah. Orang kafir boleh sholat berjemaah, ikut dengan jemaah sholat mereka. Dan sebagai ide yang dikatakan oleh Panji Gumilang di hadapan Departemen Agama atau Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, bahwa dia sedang menyiapkan khatib khutbah seorang perempuan. Ini adalah suatu kesesatan yang harus kita bongkar bersama, bukan sedang menjatuhkan individu seseorang. Saya Reski Musa Putra, barakallahu fikum. Semoga pihak yang berwajib